Setelah itu di sini ada tombol scan Pak, bisa di scan Pak, QR code Pak. Jadi di layar ada QR code, di sini juga ada QR code. QR code-nya sama Pak. Jadi kalau mau petunjuk, mau ada call center ke CS kita, ini bisa langsung ke scan aja Pak, seperti ini. Nah, nanti kita ada kontak supportnya Pak, gitu. Jadi tim lapangan kalau ada kendala apapun langsung arahkan aja user untuk scan barcode ini Pak. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain gitu, biar usernya aja yang memprosesnya sendiri gitu. Setelah kita scan, kita pilih Pak KWH mau berapa banyak yang perlu kita butuhin. Di sini 5 kW sampai kapasitas full mobilnya. Kapasitas full ini 38 kW Pak. Kita coba di 5 kW dulu. 1 kW-nya 2.467. Di sini juga udah ada biayanya 18.000 dan pembayarannya pakai e-money, ada Dana, OVO, ShopeePay, kartu kredit juga ada, GoPay juga ada Pak. Seperti itu, tinggal dipilih aja sesuai yang dananya adanya di mana. Kita pilih adanya Dana OVO, totalnya 18.000. Kita langsung start charging Pak. Setelah kita pilih KWH, kita tunggu. Nah, ini tampilan yang ada di handphone usernya, dan ini tampilan yang ada di layarnya Pak, gitu. Nah, kalau tim lapangan melihat kondisi mobil mesinnya seperti ini, tandanya dia lagi ngecas dan konektornya nggak bisa dicabut Pak, jadi aman. Kalau pas dicas Ya, jadi kalau udah full nanti akan berhenti gitu. Jadi misalkan ngelihat ini ternyata parkir doang, ini bisa ketahuan dari sini dia nggak jalan seperti itu. Nah, misalkan biasanya sih user langsung hubungin ke kita sih Pak, dia udah tahu apa yang harus dilakuin. Dia hubungin ke CS kita, ngefotoin mobilnya, bilangin biasanya Amin tolong infoin ada mobil di kondominium ini nggak ngecas, parkir doang. Nah, kan dari sisi kita hubungin kita hubungin usernya. Tapi kalau dari tim kondominium kenal siapa pemiliknya, nggak apa-apa Pak, kita sama-sama komunikasi gitu. Misalkan dari tenan juga gitu, oh ini mobil apa, ini bisa sama-sama diberitahukan gitu. Seperti itu. Gak ada buzzer ya? Buzzer gimana? Misalkan dia kalau sudah selesai, Oh nggak ada. Kalau dari mesin nggak ada, paling dari notifikasi. Kalau ada buzzer kan kita ketahuan nih bahwa dia lu parkir doang nggak ngecas gitu. Oh nggak ada. Ya kan setelah selesai gitu. Kita kalau dari sisi mesin nggak ada Pak, paling informasinya masuknya via aplikasi aja gitu. Dia akan ngirimin notifikasi kalau pengecasannya udah selesai seperti itu. Nah, kalau saat pengecasan ini kekunci Pak, tapi untuk jenis mobil jenis Wuling REV yang kotak kecil, dia tuh nggak kekunci gitu. Jadi bisa cabut gitu. Jadi rawannya ada di situ gitu. Cuman pemilik mobil Wuling udah tahu gitu kondisi gitu. Jadi kalau ada apapun ya tanggung jawab pemilik mobilnya sih. Walaupun dia punya charging sendiri pun bisa dicabut ya. Di rumah kan dia bisa dicabut Pak. Seperti itu. Kondisi mobil nyala bisa nggak? Oh bisa Pak kalau dicas, tapi nggak bisa maju Pak. Gitu. Oh ngunci dia, ngunci, lock gitu. Safety-nya di situ. Jangan sampai dia. Ya, jadi nggak bisa jalan, hanya nyala aja. Gitu. Asik dia pada nunggu lama panas kan? Betul Pak. Sambil nyalain, bisa ya. Itu bisa Pak. Safety ya. Safety Pak. Nah, misalkan kita tadi pilih 5 kWh Pak, terus di tengah jalan kita pengen pergi gitu, ya udah tinggal geser aja. Tadi yang 18.000 terpakainya berapa akan terifan langsung. Seperti itu. Kita tunggu. Oh, misalkan beli 10 kW, tiba-tiba ada panggilan urgent, kita mau stop. Iya, stop. Boleh ya? Bisa Pak. Nanti uangnya balik lagi ke aplikasi. Iya, ini buktinya ke GoPay-nya gitu ya. Iya. Ini 13.000 kerifan ke OVO saya kembali, yang kepake cuma 5.000 aja. Dan ini kondisi kalau sudah penuh Pak. Seperti itu.
itu nggak Muntah. berjalan, nggak muntah, maksudnya udah nge-cut off seperti itu. Nah ini udah bisa dilepas dan dikembalikan lagi ke awal. Nah ini karena bersifat self service, jadi semua proses pengecasan nggak ada yang jaga Pak, jadi dilakukan secara mandiri. Paling kalau butuh bantuan hanya mengarahkan aja untuk hubungin ke CS kita aja, jadi nggak perlu ngotak-ngatik sendiri atau kita benerin sendiri, nggak usah Pak. Terus juga kalau ada kendala kan yang lebih tahu CS kita karena ngebaca Pak dari sistem. Kalau kita di luar kita nggak tahu nih kenapa nih prosesnya nggak bisa, ternyata colokannya nggak rapet Pak. Jadi kalau colokannya nggak rapet dia nggak mau ngecas. Contoh buru-buru dia cuman gini doang ya, nah ini nggak mau ngecas gitu. Nggak bisa proses pengecasan, Nggak bisa ngebaca juga pada nggak bisa kebaca juga, jadi harus benar-benar plak. Oke, berarti semua saya pegang aman kan? Aman Pak, aman. Jadi kalau Jadi, misalkan ada tim Semua bersih-bersih aman. ngecas harus download aplikasi Voltron. Yes, betul Pak. Jadi untuk proses pengecasan harus punya aplikasi Voltron dan saldonya juga Pak. Isi data diri, Isi data diri, data kendaraan. Nah di situ buat ngedata kita punya user seperti itu, nomor telepon, kontak email juga. Buat akun ya. Iya. Buat akun. Nanti terus juga nanti akan kita kasih dashboard Pak untuk membaca per bulannya ada berapa sih yang ngecas, per minggunya ada berapa sih yang ngecas, per 3 hari ada berapa yang ngecas. ribuan Begitu. datanya. Nanti kita minta 3 user Pak yang untuk kita submit ke dashboard, yang bisa buka dashboardnya 3 user. Nanti saya bantu arahkan dengan tim kita bagian dashboardnya sih Pak, cara membacanya. Nanti di akhir bulan tim kondominium tinggal kirim e-settlement aja pemakaiannya sudah berapa KW, bisa lihat dari dashboardnya itu untuk nagih ke Voltron Pak. Jadi di awal bulan berikutnya kita tinggal proses transfer. Ini Mas, ini kan selalu kondisi terbuka nih. Ya. Ini bisa ditutup juga. Misalkan ada orang iseng aman nggak? Aman Pak. Colok pakai obeng gitu. Aman. Aman ya? Itu iya. Jadi listrik akan keluar kalau aplikasi dihidupkan. iya, jika aplikasi dihidupkan Pak. Jika konektornya itu udah ngekunci di sini. Ada kakak, India, Pak? Pak. Iya, oke ya. Iya, Ada. Pak. India Iya. 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 On itu kan posisi hujan. Ya. Kalau kena air bahaya ya. Aman Pak. Kalau Aman, saat proses pengecasan hujan aman karena Aman. mayoritas kita di outdoor. Ini bagus juga nih ada kanopinya kan. Kita mau tambahin juga maksudnya. Oh, bagus juga Pak. Aplikasi aman kena air ya. Aman Pak, Hujan ya. udah waterproof. Paling seperti itu sih Pak proses pengecasannya. Terus misalkan ada yang nanya berapa lama sih ngecasnya gitu. Mobil listrik perlu perhitungan sih Pak, perlu kita ngitung-ngitung. Jadi mobil listrik itu ada 2 tipe Pak, 1 pas dan 3 pas. 1 pas itu hanya bisa menerima maksimal 1 jam 7 kW aja gitu. Kalau yang 3 pas maksimal 11 kW dalam 1 jam. Jadi kalau mesinnya ini AC 22 kW, saat ini mobil yang ada di Indonesia cuma bisa menerima 11 kW aja dalam 1 jam. Mungkin di kedepannya nanti ada mobil baru seperti Tesla tuh dia support dengan 22 kW, dia cocok mobil ngecas di sini Pak, seperti itu. Jadi perhitungannya tinggal ini mobil 38 dibagi 7, nah dapatnya sekitar 5 jam. Jadi untuk ngedapetin ngecasnya sampai full kurang lebih 5 jam Dari nol. dari nol. Iya. Dan rata-rata orang nggak akan ngecas dari nol. Nggak akan sih Pak. Setengah juga mereka ngecas. Iya seperti itu. Karena untuk memperpanjang masa hidup baterai juga sih, ngecas di 50% udah ngecas. Handphone lah ya. Iya seperti itu, teknologinya hampir sama Pak. Seperti itu sih Pak proses pengecasannya cukup simpel. Semua udah Tinggal colok tinggal colok. Iya. Saya pakai pada saat
pairingin belum itunya? Iya. Aplikasinya dengan GoPay-nya. Jadi untuk proses pengecasan di pairingin dulu Pak. Gitu. Jadi di sini ada add, mau pilih yang mana. Kebetulan Karena pada saat dia mau beli 10 kWh, 11 kW. Set geser. Pada saat itu dia ngebaca kemana itunya pembayarannya. Yang kita pilih Pak. Aplikasinya buka. Ya, yang kita pilih. Jadi kalau ke OVO dia langsung Tergantung dia punya dananya di mana. Iya. Tinggal pencet pakai bayar pakai apa. iya. Kayak kartu kredit atau pakai apa gitu bisa ya. Bisa Pak. Kalau nggak mau ribet-ribet pakai kartu kredit bisa. Pakai debit juga bisa. Debit sih belum bisa sih Pak, masih kartu kredit aja. Seperti itu. Ada kedepannya kita akan nambah lagi sih Pak, ada link aja juga. Akan disesuaikan dan nanti ya. Terus kalau terjadi kendala Pak, misalkan mesin off gitu, paling kita minta bantu untuk restart aja sih Pak, restart panel. Iya. Matiin 5 detik nyala. Paling minta bantuannya itu aja. Kalau mesin ini kan kita kebacanya pakai jaringan GSM Pak, pakai 4G, kita pakai Telkomsel IoT. Kalau dia jaringannya lagi lost, mesin akan off begitu. Nanti kalau dapat lagi jaringannya, dia akan on lagi. Cuman karena ini outdoor aman. Iya. Telkomsel di sini aman. Biasanya di basement sih Pak. Jadi untuk kendala jaringan kita lihat sih nggak ada masalah. Seperti itu Pak proses Saat pengisian Mas, kita trouble di tengah pertengahan. Kan kita start dari sana. Pengaruh nanti pengisian terhadap pengisiannya dari segi biayanya atau Jadi kalau ada terjadi kendala atau mati listrik ya Pak ya, terus kita matiin atau secara manual, itu akan cut off sendiri sih Pak. Gitu. kita starting mulai awal lagi untuk starting ininya. Untuk proses pengecasannya kita mulai kembali seperti itu. Jadi Normalnya dari start dari nol lagi ya, ke mulai aplikasinya, proses awal ya. Iya. Tapi tidak akan uang yang kita sudah bayarkan itu di posisi tadi akan balikin lagi Pak. di return, Di refund refund lagi ya. Oke. Jadi misalnya 15.000 baru masuk 10.000, listrik mati, itu akan nge-cut off, ada notifikasi, akan nge-refund tuh 5.000-nya. Kalau untuk lanjutin ya udah proses ulang lagi. Ya itu kan seandainya terjadi dari induk PLN-nya ya. Tapi kan kita jarang terjadi. Sedangkan ini kadang-kadang kan yang tadi Mas sampaikan dari mesin Voltronnya yang terkendala dengan jaringan. Iya, Gitu. paling gitu sih Pak. Itu aja ya, oke. Iya. Itu proses pengecasannya sih Pak. Kalau terjadi apapun atau mau nanya-nanya bisa langsung hubungin saya juga bisa. Boleh. Kalau di luar dari CS juga mau nanyain apapun bebas Pak. Ya. Saya juga boleh. Ya, nanti kita minta ada kontaknya Mas ya. Ada. Kita, ya. Karena ini baru terkadang kita untuk langsung bisa berproses cepat pertanyaan itu ya lebih baik kan ke kontak person langsung incasnya aja ya langsung. Bisa Pak. Berkaitan dengan dashboard tadi itu isinya apa informasi yang dari Voltron ya? Ini ke pengelola. Isinya pemakaian KWH Pak, terus jumlah mobil EV yang jumlahnya ada berapa, terus juga pasti biayanya juga kan yang masuk juga, sama kalau nggak salah tuh ada report tracknya gitu Pak, jadi per bulan naik atau turun seperti itu. Berarti yang wajib punya aplikasi ini yang punya mobil ini ya. Iya. Kalau kayak kita kan nggak ini. Tapi nggak begitu. Kita download aplikasinya dulu nggak apa-apa sih Pak, mobilnya.
nanti perlu Pak Sunardi kayaknya satu departemen satu tuh bila bantuan kan penghuni mungkin saldonya lagi gimana gitu kan, atau posisi handphonenya ke bawah minta tolong ke Bisa sih, Pak. manajemen gitu, nanti itu intern kita nanti kita infokan di, ke di beberapa tempat di apartemen juga mereka ngabarin Mas, kita juga ada bagian kayak begitu. Jadi tim juga punya aplikasi sendiri itu untuk kalau terjadi tenannya berkendala dari sisi tenannya sih Pak. Iya. Itu bukan dari sisi kita atau dari Iya. sisi chargernya. Kita dulu yang utamain gitu untuk ngecasi, untuk ngebuat dia happy sih. ya pelayanan itu. Pokoknya itu nanti intern kita ya Mas ya, kita sudah bisa di ini kan. Lebih simpel ini ya. Jadi mau beli Pak Sunardi siapa? Ya, kalau operasionalnya maksud saya gitu. Oh, operasional ya. Makanya nanti suruh beli operasional. Yang bak sana nggak yang mobil bak? Operasional. Kita foto bareng boleh Pak? Oh iya. Udah cukup ya? Mas Herwan di Iya, dalam mobil saya Bapak. wes boleh Pak. Kita aminkan. Amin Pak, iyalah. Izin Yang motoin siapa? Wah, bro. Lek. Ariel, ini Rel.